Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Irfan. Nah, di kelompok kami ini, kelompok 7, kami akan melakukan demo program pada UMKM bernama Bengkel Ponti Jaya Motor. Nah, di sini di awal-awal mula kami masuk ke website ini, pada bagian homepage ini ada beberapa bagian ini atau section seperti berikut. Namun sebelum kita masuk ke bagian itu, kita akan mulai masuk login dulu. Nah, sebelumnya login itu kita akan mendaftar terlebih dahulu. Contohnya di sini Daryl, saya akan mendapatkan satu akunnya, ini saya Daryl 39, nah kirim OTP. Nah, ya OTP-nya akan otomatis terkirim melewati email. Nah, ini dia OTP ya. Sudah daftar. Oke, sudah berhasil dan tinggal kita masuk, login, masuk, dan akun telah berhasil dibuat. Oke, baik. Jadi selanjutnya pada homepage, di sini ada dashboard untuk user ya. Jadi di sini misalkan kita masuk ke dashboardnya si user ini, kita bisa ganti username, nomor telepon, dan juga alamat pengiriman. Jadi let's say kita ganti jadi 030, lalu kita menambahkan nomor telepon. Dan juga di sini kita ada fitur cari alamat menggunakan Google Maps API Key. Let's say kita ganti alamatnya jadi Untar, begini. Nanti dia otomatis mengubah alamat pengirimannya menjadi Untar. Lalu kita simpan perubahannya. Dia otomatis akan terupdate di database. Di sini juga kalau kita pencet lagi juga udah berubah. Nah, lalu sekarang kita mau coba beli barang. Nah, misalnya kita ke produk nih. Jadi di sini di produk kita bisa searching guys. Jadi kayak ada tensioner, misalkan kita bisa cari produk-produk yang namanya tensioner. Lalu kalau kita riset pencariannya jadi balik dari awal. Di sini juga ada urutkan dari harga terendah, harga tertinggi, dan produk yang terbaru ditambahkan. Oke, jadi let's say saya mau beli barang nih, saya mau beli as roda depan. Misalkan kita mau beli langsung lah, beli langsung kita bayar sekarang, lalu kita pakai metode BCA Token. Jadi sini kita pakai API dari Mitrans, dia masih mode sandbox ya, jadi ini bukan duit asli. Oke, jadi kita coba simulasi pembayaran dulu ya guys. Oke, sini pembayaran berhasil. Jika kita cek status, maka pembayaran sudah berhasil dan kita akan diarahkan ke page pembelian, di mana sekarang barang yang kita tadi beli sudah diproses. Selanjutnya di bagian pembelian ini kita udah di bagian ada beberapa produk yang ada kan. Nah, di sini kita sebagai user kita bisa cek status di mana itu ada diproses, dikirim, tiba, selesai. Disesuaikan dengan tanggal juga dan ID dari produk yang kita pesan. Kemudian kita juga sebagai user bisa membatalkan produk. Oke, sudah dibatalkan dan di sini muncul dibatalkan. Next. Selanjutnya di bagian di sini admin itu dia bisa mengganti status dari pesanan tersebut. Sebagai contoh di sini yang awalnya di sini diproses, sekarang kita ganti menjadi dikirim. Kita coba. Oh ya, sebelum itu untuk pembatalan ini hanya bisa dilakukan dalam proses ini. Kalau misal di luar dari itu tidak bisa dibatalkan. Nah, kita coba. Next. Kita refresh. Nah, ini akan dikirim. Nah, pembatalan itu tidak ada. Dan di sini cek status dikirim. Selanjutnya, kalau misalnya memang di sini tiba, status sudah tiba. Nah, di sini nanti dia bakal di sini dia sebagai user dia bisa menerima pesanan. Pesanannya itu diterima atau belum gitu. Kalau misalnya udah, tinggal dipencet, selesai. Nah, nanti dia bisa beli lagi gitu. Selanjutnya kurang lebih seperti itu untuk bagian pembelian. Oke, selanjutnya di sini adalah bagian dari admin. Di bagian admin ini ada beberapa tabel. Di sini ada total pendapatan dalam keranjang, item terjual. Nah, di sini ada total pendapatan. Nah, ini ada total pendapatan yang telah didapatkan Ponti Jaya Motor. Lalu ini ada produk terlaris. Ini produk terlaris adalah produk yang paling banyak dibeli oleh para customer. Lalu ada stok menipis. Di sini stok menipis itu barang-barang yang jumlahnya itu kurang dari 10. Lalu ada di keranjang ini item-item yang ada di dalam keranjang para user. Jadi ada berapa biji itu. Lalu ada item terjual, ya seperti namanya, item terjual ya user yang telah membeli. Oke, selanjutnya di sini akan kita lanjut ke bagian produk.
Di produk admin ini kita bisa menambahkan produk, bisa mengedit produk, dan menghapus produk. Contohnya di sini saya ingin menambahkan satu item Supra Bapak. Dengan nama Supra Bapak, lalu harganya 10.000, stoknya 10 saja. Lalu Supra. Lalu simpan produk. Nah, di sini akan otomatis diterima di backend ya. Lalu kita bisa edit atau ubah produk Supra Bapak. Harganya kita kurangin 1 aja di 1000. Simpan produk. Nah, dia akan otomatis ke ubah. Lalu ada delete juga. Oke, saya belum nampil ini. Ini sudah keubah ya otomatis. Oke, kita coba dulu juga di user apakah sudah berhasil. Nah, ini di user sudah menampilkan Supra Bapaknya dengan harga yang sesuai. Dan ini ada dihapus. Nah, di sini juga di user otomatis akan terhapus Supra Bapaknya. Selanjutnya di sini ada di page pesanan. Di page pesanan ini contohnya user itu bisa mengganti tag produk ya. Contohnya di sini dari pembelinya sudah kita otomatis kita kirim. Lalu di pembeli dia akan mencek status dikirim, otomatis akan berubah terkirim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fitur chat di bagian admin. Di sini bisa kita lihat kalau kita klik admin, di sini ada beberapa inbox dari user yang kalau misalkan chat ke admin dia akan langsung menampilkannya di sini. Langsung aja. Kalau misalkan kita login sebagai user, kemudian kita ingin menanyakan produk di sini chat toko. Misal di sini saya ingin chat, halo, apakah barangnya masih ada? Nah, maka di admin juga langsung ada. Nah ini, halo, apakah barangnya masih ada? Nah lalu kita bahas lagi, misal masih ready kak? Nah maka itu akan secara langsung akan ditampilkan di sini. Jadi fitur chatnya ini akan berlaku secara real time ya. Oke, kemudian fitur admin juga di sini ada namanya fitur tutup toko. Jadi fungsi fitur tutup toko ini adalah kalau misalkan admin itu ingin tutup toko, nah kemudian user di sini ingin beli secara langsung di bagian produk sini. Nah, maka dia ada sebuah peringatan. Toko sedang tutup, terima kasih sudah memesan, namun mohon maaf, saat ini toko sedang tutup. Pengiriman akan proses segera setelah toko buka kembali. Nah, kalau misalkan kita klik lanjut beli, maka dia akan ke page pembayaran seperti biasa. Kita buka kembali tokonya. Nah, fitur chat dengan admin juga terdapat di bagian jasa. Kalau misalkan ada orang yang ingin meminjam jasa dari Pontije Motor ini juga bisa dihubungi kami sekarang. Dan seperti biasa, chatnya ini secara real time. Isi kak, saya ingin ganti mesin misal. Nah, maka di adminnya juga secara real time akan terkirim. Oke, sekarang kita akan logout. Oke, itu adalah fitur dari semua website kami. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.